Hidup santri. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Yang kita lakukan sekarang membela pesantren seluruh di Indonesia, betul? Siap kita bela pesantren, siap kita bela ulama. Saat teman-teman mahasiswa pada hari Jumat saat itu melakukan aksi di depan gedung DPRD, saya hadir. Tapi mohon maaf, saya tidak pakai atribut FPI. Saya nyamar, saya lihat apa dan siapa yang kalian terpukul pada saat itu. Maka dari itu menjadikan satu catatan bagi kami bahwa kalian datang dengan kami Front Pembela Islam dan santri yang hadir pada saat ini satu visi untuk memakzulkan daripada ketua DPRD, saudara. Betul. Saya mau tanya, kalau sekarang ini anggota BK mereka berani untuk merealisasikan keinginan masyarakat, setuju apa tidak? Bagus apa tidak? Gedung DPR ini sudah disegel. Niat baik Anda untuk siapa? Silakan, saya ikhlas dikirim ke kantor polisi karena melakukan kebohongan. Ya, silakan rekan-rekan bersahabat dengan polisi. Kalau kebenaran itu tidak ada, saya tanda tangani mundur dari anggota DPRD. Itu yang harus dipahami. Anda cendekiawan, berpikir rasional lah. Ya, dalam hal ini. Masuk. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara kita dari mahasiswa yang telah menyegel gedung DPRD ini. Kami harap jangan dianggap ini sebuah intimidasi terhadap BK. Jangan dianggap ini sebuah tekanan untuk BK melaksanakan kinerjanya. Tapi ini bentuk kecintaan mahasiswa kepada bapak-bapak sekalian. Karena kehormatan bapak-bapak perlu dipertaruhkan, saudara. Kami dari santri masih akan menunggu kepastian bahwa tadi pukul 13.20 Ketua Dewan sendiri yang bilang akan datang ke sini, dan sekarang sedang dikomunikasi oleh ketua partainya sendiri. Maka itu kami akan tetap menunggu kepastiannya, dan tatkala dia datang dengan berani ke sini, kita syukur alhamdulillah. Akan kita doakan mulutnya yang tidak beradab jadi beradab, saudara. Kita akan tunggu pernyataannya, permintaan maafnya, dan kesiapannya untuk mundur jadi ketua DPRD. Dan untuk itu kita dengarkan penyampaian sikap dari ketua DPRD Kuningan. Ketuanya kami persilahkan. Gedung DPRD Kuningan disegel. Ratusan santri dan mahasiswa tuntut ketegasan BK dan ketua DPRD mundur. Tepat di hari santri, ratusan santri dan aliansi gerakan mahasiswa Kabupaten Kuningan menggeruduk gedung DPRD setempat, melakukan unjuk rasa menuntut ketua DPRD Kuningan segera mundur. Tuntutan itu dilandasi buntut kekesalan akibat salah ucap atau masalah diksi yang keluar dari mulut ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rahdi, soal kata limbah yang dinilai bermuatan konotasi terhadap santri pondok pesantren Husnul Khotimah Kuningan, sehingga melukai perasaan sesama kaum santri dan menganggap bahwa ini suatu keburukan moral yang tak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat. Namun, entah kemana gerangan ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi, tak terlihat batang hidungnya yang dipinta masa aksi untuk menemui mereka. Kemudian, masa aksi mendesak agar ketua Badan Kehormatan DPRD Kuningan, Dr. Haji Toto Taufikur Rahman Qasim, yang berkewenangan memproses persidangan aduan ini, menemui demonstran untuk menjelaskan duduk perkara, terutama harus mendengarkan tuntutan aksi ini. Entah berada di mana ketua BK DPRD Kuningan tak tampak juga, hanya jajaran wakil ketua DPRD beserta beberapa anggota DPRD Kuningan yang bisa menerima kedatangan masa aksi tersebut. Diketahui kalau keberadaan ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi sedang melaksanakan kegiatan Lemhanas secara virtual. Panjatan doa-doa dan lantunan sholawat menggema disuarakan oleh masa aksi kalangan santri yang diikuti para mahasiswa. Salah satu perwakilan dari BK DPRD Kuningan, Haji Purnama, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggelar proses sidang aduan perkara diksi limbah ini dengan harus melewati beberapa tahapan hingga majelis sidang membacakan putusan di jadwal pada tanggal 2 November 2020 mendatang.
Insya Allah, BK DPRD Kuningan akan bertindak tegas, bekerja melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, tanpa tedeng aling-aling, ucap Purnama. Purnama pun meminta masa aksi tenang dan bisa bersabar untuk menunggu keputusan sidang pada tanggal 2 November 2020 nanti. Mendengar jawaban tersebut, masa aksi meminta kepastian agar tidak lagi melenceng dan bila mana tak sesuai harapan, mereka mengatakan siap membuat demonstrasi lebih besar lagi. Lantas, beberapa orang masa aksi menempelkan spanduk di jendela depan kantor DPRD Kuningan, bertuliskan disegel sedang perbaikan moral. Setelah itu, masa membuarkan diri secara tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama. Yang saya hormati anak-anakku santri yang selalu setia mengawal dan telah mengaplikasikan tentang kecintaannya terhadap salah satu lembaga pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kuningan, yang saat ini mungkin bukan pesantren kita yang dihinakan oleh salah satu daripada anggota dewan, tapi tidak menutup kemungkinan manakala ketua dewan ini yang telah menghinakan pesantren tidak kita lawan, maka suatu saat pesantren kita yang akan dihinakan, saudara. Betul. Berarti yang kita lakukan sekarang membela pesantren seluruh di Indonesia, betul. Siap kita bela pesantren, siap kita bela ulama, siap kita tumpahkan darah untuk pesantren. Takbir. Yang kedua, saya apresiasi saat teman-teman mahasiswa pada hari Jumat saat itu melakukan aksi di depan gedung DPRD. Saya hadir, tapi mohon maaf, saya tidak pakai atribut FPI. Saya nyamar, saya lihat apa dan siapa yang kalian terpukul pada saat itu. Maka dari itu menjadikan satu catatan bagi kami bahwa kalian datang dengan kami Front Pembela Islam dan santri yang hadir pada saat ini satu visi untuk memakjulkan daripada ketua DPRD, saudara. Betul. Saya mau tanya, kalau sekarang ini anggota BK mereka berani untuk merealisasikan keinginan masyarakat, setuju apa tidak? Bagus apa tidak? Tapi aneh bin ajaib, saya dengar kami saat itu pun juga menuntut kepada mereka diberikan waktu sampai tanggal 22 sekarang ini, saudara. Begitu juga teman-teman mahasiswa. Tapi apa yang terjadi? Sampai tanggal ini BK belum mengeluarkan suatu keputusan. Betul? Dan kira-kira wajar gak kalau kita ini suudon sama BK karena sudah ingkar janji? Wajar apa tidak? Wajar apa tidak? Jadi kita datang ke sini menagih janji kepada BK. Salah apa benar? Salah apa benar? Dulu siapa yang berjanji akan memutuskan tanggal 22? Kita apa BK? Kita apa BK? Kita apa BK? Berarti kalau kita datang menagih janji BK, setuju apa tidak? Bagus apa tidak? Berarti yang benar sekarang kita apa BK? Kita apa BK? Yang khianat janji siapa? Yang khianat janji siapa? Jangan-jangan BK ada main mata. Jangan-jangan BK ada main mata demi jabatan, saudara. Betul? Oh tidak, saudara. Saya sampaikan. Karena aspirasi yang kalian sampaikan. Tadi pagi jam 9 Al-Bakir sebagai pelapor dipanggil ke ruangan BK. Maka di sana kami dipersidangkan dan kami didengarkan apa proses yang sedang dilakukan oleh BK, saudara. Permasalahannya, kenapa BK lambat tidak menepati janji sampai tanggal 22? Karena daripada manusia laknatullah yang menghina pesantren tidak pernah satu kali dia lolos untuk memenuhi daripada panggilan BK, saudara. Berarti Jul ini sudah bikin pengkhianatan yang kedua kali, saudara. Mestinya Jul pada saat itu dipanggil oleh BK, maka dia harus secepatnya datang karena BK mendapatkan tuntutan daripada masyarakat. Betul? Jadi bukan salah BK, si Jul goblok. Si Jul dipanggil ke BK, datang, akhirnya BK terlambat. Jadi yang goblok siapa? Yang tolol siapa? Yang bahlul siapa? Yang hina pesantren siapa?
Yang jadi limbah siapa? Itu saudara. Jadi insya Allah. Maka dari itu kami mengajak kepada teman-teman mahasiswa. Dalam isi persidangan tadi saudara, datang dari perwakilan Husnul Khotimah. Maka dipertanyakan ada beberapa syarat bahwa Pak Jul beliau pernah diundang, pernah datang kepada pondok pesantren Husnul Khotimah. Dalam pertemuan itu Pak Jul meminta maaf, tapi pihak Husnul Khotimah itu memberikan syarat untuk diterimanya maaf saudara. Apa syarat yang diberikan oleh pihak Husnul? Pertama, Pak Jul harus menyampaikan permohonan maaf daripada media cetak, baik itu lokal ataupun juga nasional. Tapi setelah diklarifikasi tadi saudara, apa yang terjadi? Begitu ditanya oleh pihak BK, begitu ditanya oleh pihak Husnul bahwa Pak Jul hanya 2 kali menyampaikan permohonan maaf, itu pun juga melalui media lokal. Artinya kita tanda kutip, dalam hal ini Pak Jul, mereka tetap akan melakukan perlawanan dan juga pembelaan karena seakan-akan dia merasa tidak bersalah saudara. Kira-kira ini pernyataan ini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi sekarang kita tunggu nanti sampai tanggal 2 saudara, betul? Betul? Kalau nanti tanggal 2 ternyata Jul tidak turun, saya mau tanya kepada teman-teman, siap kita datang kembali? Siap kita datang kembali? Andai kata pada saat itu darah kita harus menetes di sini, ikhlas apa tidak? Rindu apa tidak? Andai kata nyawa kita harus hilang di sini demi membela pesantren, ikhlas apa tidak? Siap kita berjuang, siap kita berkorban. Takbir, takbir, takbir. Nah, makanya kita doakan semoga BK, maaf BK kami tidak melakukan penekanan karena kami tahu proses perjalanan yang sedang BK lakukan. Dan kita pun juga masih menaruh kepercayaan. Kami pun juga masih memberikan harapan. Tapi jangan salahkan kami. Saya akan lepas atribut, saya akan lepas jati diri saya akan jadi macan di Kabupaten Kuningan untuk penghakiman Kabupaten Kuningan saudara. Takbir, takbir, takbir. Berjihad pasti kita mati, tak berjihad pun juga pasti mati. Syahid mati yang tertinggi, ayo berebut mati. Saulah ya selewasa limda ala ril khalqi kullihim. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Jihad jalan kita pasti. Ayo berebut mati. Siap kita berjuang, siap kita bela agama Allah, siap kita bela Husnul Khotimah, siap kita bela pesantren, siap kita majukan Pak Jul. Kalau dia melakukan perlawanan dan tidak diturunkan, siap kita datang kembali. Takbir. Maka dari itulah saya mohon kepada teman-teman, tahan, walaupun suara lantang saya ini tetap satu komando, tetap jaga kondusivitas. Maaf bahwa ini adalah gedung kita, maaf bahwa ini adalah fasilitas kita. Jangan sampai kita merusak fasilitas saudara. Tapi manakala aspirasi kita lalu kita tidak merusak, jangan salahkan kalau orang-orang yang merusak daripada legalitas dan juga daripada gedung kita rusak kembali mereka saudara. Betul? Takbir, takbir. Turun, turun, turun sih. Turunkan ujung sekarang juga. Turun, turun, turunkan ujung. Turunkan ujung sekarang juga. Kalau sekarang Pak Nujul datang, sebenarnya bagi santri mudah Pak. Bagi santri mudah. Pak Nujul datang sekarang ke sini, satu menyampaikan permohonan maaf dan penyesalannya,
Yang kedua, lebih baik dia menyatakan sikap mengundurkan diri daripada ketua dewan. Itu jauh lebih terhormat, saudara. Betul. Berarti kalau begitu dia punya sikap seperti itu, bagus sama tidak? Bagus sama tidak? Tapi sekarang dia malah jadi pengecut, saudara. Betul. 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 Jadi orang seperti ini mau dipercaya lagi apa tidak? Pantas lagi jadi ketua dewan apa tidak? Pantasnya dia jadi. Pantasnya dia jadi. Pantasnya kita buang ke takbir. Baik, kita khususnya pribadi Al-Fakir tidak bisa memimpin sampai selesai. Tapi mudah-mudahan walaupun Pak Jul tidak hadir, tetap kalian jaga ketertiban, keselamatan. Ingat, polisi bukan musuh kita, TNI bukan musuh kita, tapi suatu saat mereka akan jadi musuh kita, saudara. Betul. Kalau mereka melakukan pembelaan yang dilakukan pembelaannya karena pribadinya Pak Jul, berarti polisi musuh kita, saudara. Betul. Tapi yang dilakukan pembelaan pengamanan ini adalah karena mengamankan kapasitas negara, berarti polisi bukan musuh kita. Betul. Berarti Pak Polisi sekarang ini mengamankan fasilitas sama Pak Jul. Fasilitas sama Pak Jul. Fasilitas sama Pak Jul. Rahasia, ayo nanya ke polisi. Polisi jawab, mengamankan fasilitas apa mengamankan Pak Jul? Fasilitas apa Pak Jul? Fasilitas apa Pak Jul? Mereka ketika ini nggak jawab, nah. Pak Polisi, Pak Kapolres, Bapak di sini dengan teman-teman, dengan anggotanya mengamankan fasilitas negara apa mengamankan Pak Jul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena mengamankan Kabupaten Kuningan, akhirnya yang batil juga diamanin juga, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Kita doakan semoga aparat kepolisian diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan. Orang-orang yang menghancurkan Kabupaten Kuningan Allah hancurkan dan binasakan. Mereka pun juga diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perjuangan kita beserta aparat kepolisian dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Kabupaten Kuningan khususnya gedung DPRD ini bersih daripada wabah dan limbah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Hidup santri, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Hari Santri adalah hari perlawanan, dan hari ini adalah bentuk perlawanan kita terhadap kebatilan, kawan-kawan semuanya. Jika sekiranya Ketua DPRD hari ini tidak mundur, tidak sampai mundur, maka perlawanan kita akan lebih besar. Kita akan tetap menuntut, kita akan tetap menuntut agar Ketua DPRD ini mundur, kawan-kawan semuanya. Dan jika Ketua BK dan jajarannya tidak menepati janji, maka sudah layaknya juga untuk mereka mundur, kawan-kawan semuanya. Sepakat semuanya? Kami di sini tidak menginginkan lagi ada kemunafikan, tidak ada lagi yang menginginkan kebohongan. Dan seharusnya hari ini DPRD memberikan contoh yang baik, memberikan contoh kepada masyarakat. Namun hari ini, kawan-kawan semuanya, kita lihat bersama penuh kebohongan, kawan-kawan semuanya, penuh konspirasi, penuh monopoli, kawan-kawan semuanya. Hanya satu sebenarnya yang kita inginkan, yaitu menuntut Ketua DPRD untuk mundur, kawan-kawan semuanya. Kita tidak ingin berbenturan lagi dengan polisi, tidak ingin lagi berbenturan dengan para dewan. Tapi jika sekiranya tuntutan kami tidak terpenuhi, maka kami akan siap melawan itu. Kami tegaskan kembali, jika sampai tanggal 2 November Ketua DPRD tidak mundur, maka kita akan melawan. Apakah sampai di sini atau mungkin nanti ke rumahnya sekalian? Siap, kawan-kawan semuanya? Maka jika Bapak dan Ibu yang ada di sini mempunyai hati nurani,
masih mendengarkan rakyat, maka sudah seharusnya Bapak dan Ibu ini menjalankan tugasnya sebagai ketua DPR, sebagai anggota dewan untuk menurunkan ketua DPRD ini. Jika sekiranya BK tidak mampu menurunkan, maka semuanya ketua DPRD termasuk jajaran BK semuanya harus diganti. Sepakat semuanya teman-teman semuanya. Kita akan berkomitmen, semuanya berkomitmen mengawal sampai akhir. Tidak ada kebohongan, tidak ada konspirasi, tidak ada kong kali kong di antara para elit partai politik manapun. Kami menginginkan Nurul Hadi sebagai ketua DPRD ini mundur, kawan-kawan semuanya. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata saya bohong tanggal 2, kebohongan itu ada pasalnya. Rekan-rekan bersahabat dengan Pak Polisi, laporkan saya ke Polres. Ya, karena saya melakukan kebohongan ada pasalnya. Ya, silakan, saya ikhlas digiring ke kantor polisi karena melakukan kebohongan. Ya, silakan rekan-rekan bersahabat dengan Pak Polisi. Terima kasih. Ya. Jadi kembali kita ada terpaan angin surga untuk teman-teman. Senang harusnya. Nggak tahu senang, nggak tahu harus sedih. Jadi saat janji, saat bohong dibalas dengan bohong, maka janji pun akan ditutupi dengan janji yang lain. Jadi ini belum konkret, ini belum nyata. Sebenarnya mau bersikap seperti apa BK itu? Tanggal 2 mau nurunin tapi ragu, mau nurunin tapi bilangnya kalau bohong ini ada pasal. Jadi kita minta yang konkret, Pak. Kalau misalkan turun ya turun, mundur ya mundur. Jangan sampai kita dicekokin lagi sama janji-janji manis, mulek. Jadi tolong ada kalimat konkret yang terucap dari mulut seluruh jajaran BK bahwa, atau mungkin kalimat saya bisa di-copy, Pak. Kalau misalkan saya gagal menurunkan ketua DPRD, maka saya siap mundur di tanggal 2 November. Sepakat? Silakan. Berani enggak? Apabila tanggal 2 November 2020 saya anggota BK DPRD Kabupaten Kuningan tidak dapat menurunkan ketua DPRD Kuningan, maka saya siap mundur dari BK. Kita dengarkan. Yang pertama saya tadi sudah katakan, menegakkan kebenaran. Tinggal tanggal 2 saya menyediakan materai. Kalau kebenaran itu tidak ada, saya tanda tangani mundur dari anggota DPRD. Apakah Bapak mewakili ataupun yang lain jajaran BK? Oh iya, sejak awal ketua BK ada yang menghubungi kah? Ada yang menghubungi untuk dihadirkan di hadapan kita? Tadi ya. Ada tadi? Ada. Oh, ada, tolong dibawa ke hadapan kita semua. Ayo, di mana? Tolong dihadirkan. Sebelum kami yang mencari. Oke, Bapak. Mungkin kalimat dari sebelumnya bisa diikuti, Pak, bahwa tanggal 2 November apabila BK secara kelembagaan tidak sanggup untuk menurunkan ketua DPRD, maka Bapak secara pribadi siap untuk mundur dari BK. Pada tanggal 2 November, Pak, 2020. Dari DPRD berarti. Terima kasih. Nama saya Yanto Badrianto Esos, anggota BK. Kalau menurut kegiatan yang dilaksanakan di BK, tanggal 2 itu BK memutuskan
ya, putusan BK. Apa turun apa enggak itu kan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya kan baru besok untuk sidang. Sidangnya ada tahapan ya. Kalau nggak salah ini kan baru tahapan. Ya, itu keputusan BK tanggal 2. Kami ini memutuskan ketua DPRD turun umpamanya BK. Itu ada mekanisme yang lain. Ya perlu dipahami. Ini saya ini istilahnya mengikuti. Nah nanti keputusan BK ini kalau kami udah memutuskan ketua DPRD ini turun, itu kan perlu disampaikan ke partai bersangkutan. Nah itu. Jadi, nah itu. Ya, itu kembali lagi secara garis besarnya berarti tidak siap. Ada atraksi kebenaran yang dihadirkan. Secara psikologis kita tidak tahu ada dari sudut mana tekanan yang hadir. Tapi jelas di situ dari ungkayan katanya prosedur, sistematika itu semua harusnya tanggal 22 sekarang kan ada putusan. Jika apa yang tanggal 9 itu diucapkan, namun pada kenyataannya ini semuanya buayan belaka. Kita semua sudah cukup, Pak. Berarti mungkin pada kapasitasnya hari ini hanya Pak Purnama yang siap mundur, sedangkan Bapak tidak. Kalau dari itu silakan Pak duduk di singgasana Bapak. Kita nggak keberatan. Bisa jadi. Maka dari itu teman-teman bisa lihat segel yang sudah dipasang oleh teman-teman kita semua, oleh seluruh elemen, bahwa di segel sedang perbaikan moral. Ada moral yang harus dibenahi di sini. Silakan. Ya, dan ini wanti-wanti dari kita semua. Sudah kita hadirkan segel yang lebih besar, apabila masih dicabut, kita pecahin kacanya sekalian, Pak. Misalkan sampai dicabut. Oke. Alhamdulillah pihak keamanan sampai hari ini masih berprasangka baik terhadap kita. Makanya mereka tidak di hadapan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak keamanan. Akan tetapi, silakan tepuk tangan. Sekarang kita sudah dihadapkan dengan anggota BK, ketuanya nggak tahu kemana. Katanya tadi ada. Nah, apa kita yang sweeping atau apa? Saya minta kepastian. Yang jelas tadi, Bapak atau anggota BK, Pak Purnama siap keluar dari DPRD. Bahkan di atas materai, kalau ketua DPRD hari ini yang sedang menjabat sebentar lagi akan turun katanya, dan moga-moga ini akan jadi turun, siap turun. Maka saya minta kepada anggota BK yang lain supaya kompak. Pak Purnama sudah siap? Pak Badrian? Saya masih tanda tanya atau bagaimana? Ya, saya ingin tahu BK-nya kompak atau tidak. Kalau BK-nya tidak kompak, kumaha rek nurun kena, kumaha rek prosesna. Benar atau tidak? Nah, hari ini tadi Pak Purnama mengatakan sudah 90% tanggal 2 November akan dicetuskan Pak Nujul Hadi turun dari posisi jabatannya. Akan tetapi yang 10% ini mungkin sujon saya terhadap Pak Badrian. Nah, itu atau apa? Karena dia tidak berani. Dia tidak berani berpihak kepada rakyat. Dia tidak berani berpihak kepada kita semua yang ada di sini. Dia tidak berani. Pak Badrian, saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya ingin minta janji atau kepastiannya dari anggota yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di BK sedang mengikuti sidang kode etik. Jadi jangan sampai, silakan yang lain punya prinsip ya. Hukum itu kan harus ditegakkan. Jangan sampai ada prasangka ya kita memutuskan ditekan. Ini harus sesuai dengan proses. Jadi kita nggak bisa ngomong begitu begini ya. Yang jelas Anda tinggal tunggu nanti hasilnya yang real, yang nyata. Sebab kita pasti memihak rakyat. Tapi tidak bisa sebelum sidang selesai kita memutuskan. Nurani ya punya hati dan tidak bisa
lebih hukum. Kalau sekarang kita putuskan pasti urut, itu salah. So, prosedur berarti nggak ditempuh. Tetap kita harus menempuh prosedur, ya. Dan insya Allah ada tenang aja dulu ya. Kita juga punya tanggung jawab moral dalam hal ini. Tapi ICI tidak akan memutuskan A atau B, ya. Itu harap dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana berani tadi janji Pak Purnama udah berani janji ya 90%. Tanda tangan di atas materai, Pak Purnama turun dari jabatannya, dari BK. Makanya kita butuh janji juga semua BK The kompak memiliki kesamaan prinsip. Di sini bukan masalah kompak tidak kompak, tapi dengarkan, percuma ada sidang kode etik ya kalau kita ya itu yang harus dipahami. Anda cendekiawan berpikir rasional lah ya dalam hal ini. Teman-teman semua tolong tahan. Lalu ketika berbicara landasannya hukum, kenapa Ketua BK pada saat tanggal 9 Oktober kemarin itu membuat janji? Ini kenapa? Ini juga jelas. Apa perlu dihukumkan? Bukti ada. Dia menyatakan janji. Hari ini Pak Nujul akan diturunkan. Betul? Lebih baik hari ini kita hadirkan Ketua BK ke hadapan kita semua, betul? Ada juga. Kalau tidak, kita sweeping ke dalam. Setuju? Berapa lama waktu yang harus kita tunggu untuk Ketua BK keluar? Ini bukan masalah kebenaran, bukan masalah keadilan, tapi kenapa di saat itu artinya ini tidak kompak. BK ini tidak kompak. Tolong tidak ada negosiasi. Saya harap awal di MR untuk keluar. Kita tidak ada negosiasi, Bung. Kita tidak ada negosiasi, Pak. Mohon maaf. Tapi hari ini kita menyatakan mana Ketua BK dan kenapa pernyataan dari bapak-bapak ini tidak kompak. Itu menandakan bahwa BK ini tidak kerja optimal. Betul. Mana tolong hadirkan Ketua BK-nya. Bisa nggak? Saya tanya. Bisa nggak? Ada Pak Kapolres sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup santri. Yang saya hormati rekan-rekan kiai, para santri, mahasiswa, anggota dewan. Alhamdulillah, syukurillah, sore ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan ya bersama-sama adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi. Jadi apa yang sudah disampaikan adik-adik saya tangkap semua, saya tampung semua dan saya dengar semua. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh anggota dewan, Pak Wakil Ketua juga, insya Allah tadi pagi sudah ada sidang, ya, sidang melibatkan seluruh pengadu, dikonfrontir dengan yang diadu, dan alhamdulillah sudah sedang berjalan. Karena apa? Adik-adik minta kepastian, karena memang berproses itu butuh waktu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Purnama, insya Allah tanggal 2 ada keputusan, dan insya Allah saya yakin keputusannya sangat-sangat seadil-adilnya sesuai dengan apa yang disuarakan. Ya. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Dede mewakili Ketua BK, ya saya sudah cek ke belakang tadi, saya sudah telepon juga, ya Ketua BK tidak ada di sini. Ya. Jadi percayakanlah ke Pak Dede Wakil Ketua, ini orang tua kita juga, ya seperti saya sampaikan kemarin.
apa yang beliau sampaikan insya Allah ya akan disampaikan di forum BK. Dan saya rasa aspirasi adik-adik, aspirasi para santri akan disalurkan di BK. BK beracara, kita monitor. Insya Allah tadi Pak Ketua yang BK yang wakil, seperti beliau sampaikan harus sesuai dengan legal formalnya. Kalau diburu-buru ada kesalahan, itu bisa invalid. Ya. Jadi saya minta adik-adik, mahasiswa, rekan santri, percayakan kepada Pak Dedet yang sementara tertua di sini, mewakili BK, ketua BK, mewakili BK dan mewakili Dewan. Ya. Insya Allah keputusan terbaik akan dihasilkan oleh Pak Dedet dan jajaran. Ya. Terima kasih sekali lagi adik-adik, rekan-rekan santri, rekan-rekan dari Ormas, Ustadz Din, Pak Lukman sudah menjaga ketertiban, kondusif, damai. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Kuningan ini punya kita, ya. Bukan cuma ini dewan ini, bukan seluruh, ya. Kuningan ini punya kita. Ya. Sayangi, jaga bersama, itu adalah bagian dari milik kita semua. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi, saya sebagai penanggung jawab keamanan sangat-sangat berterima kasih pada adik semua, ya, pada Ketua FPI, ya, kepada rekan-rekan mahasiswa, adik-adik santri, pelaksanaan unjuk rasa atau penyampaian pendapat hari ini berjalan dengan lancar, tertib, dan saya berharap kita kembali pun dengan tertib. Percayakan dengan Pak Wakil Ketua dengan jajarannya, kita kawal bersama. Ya, demikian dari saya berharap apa yang kita jaga bersama selama ini, ya, seumur-umur saya informasi Kuningan ini sangat kondusif, kita tetap jaga terus. Ya. Apa yang kita bangun, kita jaga bersama, ini kita teruskan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.